Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Puun harap anak-anakku dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah anak-anak kelas 3 bertemu lagi dengan Bu Uun dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pembelajaran kedua yaitu belajar surah An-Nasr. Anak-anakku semua, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama agar kita dimudahkan dalam belajar dan mendapat ilmu yang manfaat fiddin wad dunya wal akhirah. Mari anak-anak ikuti Bu Uun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Memahami makna Quran surah An-Nasr dengan benar. 2. Membaca Quran surah An-Nasr dengan tartil. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menghafalkan Quran surah An-Nasr dengan terjemahannya. Anak-anakku semua, pembahasan yang pertama yaitu makna Quran surah An-Nasr. Perhatikan ya. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari ayat pertama yaitu Idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr artinya pertolongan. Maksudnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Surah An-Nasr menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika peristiwa Fathu Makkah, yaitu beliau melihat orang-orang kafir Quraisy memeluk Islam secara berbondong-bondong. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Anak-anakku yang solih dan solihah,
Pembahasan kedua yaitu membaca dan menghafalkan Quran Surah An-Nasr dengan terjemahannya. Anak-anak perhatikan, tirukan bacaan Buun pelan-pelan, kemudian diulang-ulang, diulang lagi dan diulang lagi sehingga anak-anak menjadi hafal Quran Surah An-Nasr. Ayo tirukan yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, dari pembelajaran hari ini maka bisa kita simpulkan atau kita dapat mengambil beberapa pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk orang yang beriman. Yang kedua, perintah untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat kebahagiaan. Ketiga, perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan kesalahan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.